Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Apriliani Rahmatun dengan NPM 21910002100030. Saya mahasiswa program studi pendidikan Matematika 2019A, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo Malang, Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan. Tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik tertentu. Nah, di sini saya mempunyai sebuah lingkaran. Dari definisi tadi, lingkaran ini terbentuk dari himpunan titik-titik dengan jarak yang sama dari suatu titik tertentu. Nah, di sini saya melambangkan titik tertentu itu dengan O. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama ada tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang titik-titik ujungnya adalah dua titik pada lingkaran. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan titik tertentu atau pusatnya adalah O, dan yang merupakan tali busur adalah yang ini, tali busur AB. Jadi ini yang merupakan tali busur. Unsur lingkaran selanjutnya yaitu diameter. Diameter merupakan tali busur sedemikian hingga salah satu titik-titiknya adalah pusat lingkaran. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan titik pusat di O dan ada titik A dan titik B. Ini merupakan contoh diameter, di mana salah satu titiknya itu adalah titik pusat lingkaran. Unsur lingkaran yang ketiga yaitu jari-jari. Jari-jari merupakan segmen garis yang ditarik dari sebarang titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di O dan ada titik A. Ini merupakan contoh jari-jari karena di sini saya menarik segmen garis dari titik A menuju ke titik pusat O. Unsur lingkaran yang keempat yaitu sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran merupakan sudut di mana titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di O. Ini merupakan contoh sudut pusat lingkaran. Unsur lingkaran yang kelima ada busur kecil AB. Busur kecil AB merupakan suatu lingkaran yang berpusat di O adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran yang merupakan gabungan dari titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah dalam suatu sudut pusat AOB. Nah, jadi yang dikatakan dengan busur kecil AB itu adalah yang ini, yang saya beri tanda warna merah. Unsur lingkaran yang keenam yaitu busur besar AB. Busur besar AB merupakan suatu lingkaran yang berpusat di O adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran yang merupakan gabungan dari titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah luar suatu sudut pusat AOB. Nah, jadi yang merupakan busur besar AB itu yang ini, yang tidak saya beri tanda warna merah. Unsur lingkaran yang ketujuh yaitu setengah lingkaran AB dengan pusat di O. Merupakan gabungan titik-titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada setengah bidang salah satu sisi AB. Ini merupakan contoh setengah lingkaran dengan pusatnya di O dan ini ada titik A dan titik B.
Unsur-unsur lingkaran yang ke-8 yaitu ukuran busur kecil. Ukuran busur kecil atau ukuran setengah lingkaran adalah ukuran dari sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Unsur lingkaran yang ke-9 ada ukuran busur besar. Ukuran busur besar yaitu 360 derajat dikurangi dengan ukuran busur kecil yang mempunyai titik-titik ujung yang sama seperti busur besar. Unsur lingkaran yang ke-10 yaitu lingkaran-lingkaran yang kongruen. Lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama. Di sini saya mempunyai dua buah lingkaran, lingkaran A dan lingkaran B dengan titik pusatnya di O. Ini lingkaran A, jarak jari-jarinya yaitu 14 cm. Lingkaran B, jari-jarinya 14 cm. Lingkaran A dan lingkaran B dikatakan kongruen karena memiliki jari-jari yang sama. Unsur lingkaran yang ke-11 yaitu busur-busur yang kongruen. Busur-busur yang kongruen merupakan busur-busur pada lingkaran yang sama. Di sini saya mempunyai dua buah lingkaran, lingkaran A dan lingkaran B yang memiliki busur yang sama dengan titik pusatnya di O. Ini merupakan contoh busur-busur yang kongruen. Unsur lingkaran yang ke-12 yakni titik-titik yang berhadapan diametral, yaitu dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh garis yang merupakan diameter. Di sini ada lingkaran dengan pusatnya itu di O, ada titik A dan titik B yang merupakan diameter. Titik-titik yang berhadapan diametral yaitu di sini ada titik C dan titik D dengan titik E dan titik F. Ini merupakan contoh titik-titik yang berhadapan diametral. Unsur lingkaran yang ke-13 yaitu juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Di sini saya mempunyai lingkaran dengan titik pusatnya di O, ada jari-jari A dan ada jari-jari B serta ada satu busur AB. Nah, yang merupakan juring itu yang saya arsir berwarna hitam ini. Unsur lingkaran yang ke-14 yaitu tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan pusat di O, ada titik A dan titik B. Di sini yang merupakan tembereng adalah daerah yang saya beri warna merah. Ini merupakan tembereng karena dibatasi oleh busur dan tali busur. Unsur lingkaran yang ke-15 yaitu apotema. Apotema merupakan garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur. Di sini saya mempunyai lingkaran dengan pusatnya di O. Di sini ada titik A dan titik B. Yang merupakan apotema adalah yang saya beri tanda warna merah. Ini merupakan apotema karena garis ini merupakan garis tegak lurus yang saya tarik dari pusat lingkaran ke tali busur. Unsur lingkaran yang ke-16 ada sudut keliling. Sudut keliling merupakan sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki sudutnya merupakan tali busur. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di O, ada titik A, B, dan C. Ini merupakan contoh sudut keliling karena salah satu kaki sudutnya merupakan tali busur. Unsur lingkaran yang ke-17 yaitu sudut keliling luar suatu lingkaran, yaitu suatu sudut yang titik sudutnya terletak di luar lingkaran sedang kedua kakinya memotong lingkaran itu. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di O serta ada titik A, B, dan C
yang merupakan sudut keliling luaran suatu lingkaran dengan pusat sudutnya di A. Unsur lingkaran yang ke-18 ada lingkaran dalam segitiga. Ini merupakan lingkaran yang dilukiskan dalam segitiga, demikian hingga ketiga sisi segitiga itu menyinggung lingkaran. Di sini saya mempunyai gambar segitiga A, B, dan C dengan sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di O. Ini merupakan contoh lingkaran dalam segitiga. Unsur lingkaran yang ke-19 ada lingkaran singgung suatu segitiga. Ini merupakan lingkaran yang menyinggung suatu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya suatu segitiga. Di sini saya mempunyai sebuah segitiga A, B, dan C serta sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di O. Dan yang merupakan perpanjangan dari segitiga ABC yaitu saya beri titik P dan titik Q. Ini merupakan suatu contoh lingkaran singgung suatu segitiga. Unsur lingkaran yang ke-20 ada segi empat tali busur. Segi empat tali busur merupakan segi empat yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran dengan pusatnya di O. Ada di dalamnya terdapat segi empat A, B, C, dan D. Ini merupakan contoh segi empat tali busur karena segi empat ini titik sudutnya terletak di dalam suatu lingkaran. Unsur lingkaran yang terakhir ada segi empat garis singgung. Segi empat garis singgung merupakan segi empat yang keempat sisinya menyinggung lingkaran. Di sini saya mempunyai segi empat A, B, C, dan D, sedang di dalamnya ada lingkaran dengan titik pusatnya di O. Ini merupakan contoh segi empat garis singgung. Selanjutnya ada dalil yang berbunyi, jika dua sudut pusat suatu lingkaran kongruen, maka busur-busur di hadapan sudut tersebut kongruen. Ada contoh soal di mana sebuah lingkaran A, B, C, D dengan pusat lingkarannya di O. Contoh soalnya, jika diketahui titik pusat lingkaran itu di O, sudut AOB kongruen dengan sudut COD, maka buktikan garis AB kongruen dengan garis CD. Pembuktian pernyataan pertama, sudut AOB kongruensi dengan sudut COD, alasannya diketahui. Pernyataan kedua, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut COD, alasannya definisi kongruensi sudut. Pernyataan ketiga, ukuran busur AB sama dengan ukuran sudut AOB, alasannya definisi ukuran busur. Pernyataan keempat, ukuran busur CD sama dengan ukuran sudut COD, alasannya definisi ukuran busur. Pernyataan kelima, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut COD, alasannya sifat transitif kesamaan. Pernyataan keenam, busur AB kongruen dengan busur CD, alasannya definisi busur-busur kongruen. Demikianlah penjelasan materi mengenai lingkaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih.